Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 116. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan bahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini. Titah pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan
Epistel pada minggu ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Kita baca secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Segera jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari bin Mehola harus kuurapi menjadi nabi penggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Kita bersama-sama, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman, menamai pengumuman, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 telah mengenal dunia Bapak Situa Insinyur Henry Amitas Nainggolan MA, meninggalkan Ibu Asmin Boru Sirait, tutup usia 74 tahun 10 bulan, alamat di Jalan Peta nomor 155 Wik Daerah 6 Bansel. Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Seminar online seksi kesehatan Dewan Konenia KBP Bandung. Pada hari Jumat 25 September 2020 pukul 18 WIB akan diadakan seminar online seksi kesehatan Dewan Diakonia HKBP Bandung dengan tema Stroke dan Pencegahannya. Bagi jemaat yang ingin mengikuti seminar online ini dapat menghubungi Saur Saryati Boru Pasaribu, SKM MKes, WA 0815 7357 3848. 3. Situa yang memasuki masa pensiun. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Situa Sontang Maria Uli Boru Raja Guguk, Wik Daerah 3 Dago akan memasuki masa pensiun. Acara perpisahan dengan Situa yang pensiun dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada ibadah pukul 10, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Situa yang pensiun akan bertugas pada seluruh ibadah. Dan pada hari Minggu tersebut kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop sebagai tanda sukacita kita untuk pelayanan yang diberikan selama ini di gereja kita. Nomor 4, nomor rekening Huria, persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakonia Huria, ucapan syukur dan lain-lain pada jemaat dapat ditransfer melalui Bank Mandiri, nomor rekening 1320000509696 atas nama HKBP Bandung Rio Martadinata. Setiap transfer via bank mohon mencantumkan nama pengirim berita transfer dan konfirmasi via SMS. Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi. Demikian pengumuman.
Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan negaraku, Indonesia. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku, Indonesia kebanggaanku. Mengenal mereka, menumbuhkan asa untuk lepas dari bumbu pendadah. Kemerdekaan ini adalah nyawa mereka, pejuang bangsa. Perjuangan dan pengorbanan tak mati sia-sia, tetap membara di hati mereka, terbakar, membara, mengusir para penjajah. Semuanya untuk aku, kamu, dan kita. Terima kasih pejuangku. Dengan suara keras menyala, meneriakan merdeka, merdeka, merdeka. Tidak peduli siapa engkau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama, karena aku dan kau Indonesia. Perjuanganku bukan lagi melawan penjajah bersenjata. Perjuanganmu bukan lagi memakai babung runcing belaka. Perjuanganmu, perjuangan kita semua kini menghadapi musuh tak kasat mata. Ya, kita harus bersama-sama berjuang melawan corona, supaya kita bisa cepat bertemu kembali di gereja dan bersekolah minggu kembali. Bernyanyi dari buku ND nomor 767. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gereja ini dan seluruh jemaat yang mendengar dan melaksanakan ibadah minggu melalui live streaming dimanapun berada. Saya mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu untuk kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Lukas 17 ayat 26
sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya kepada kita. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu saat ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Sejak Allah menciptakan dunia ini, Dia telah menunjukkan kuasanya kepada ciptaannya di dalam pemeliharaannya. Semua perbuatan dan kuasa yang dilakukan Allah bagi ciptaannya, semuanya itu Dia tunjukkan dan Dia lakukan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Perbuatan dan kuasanya terhadap seluruh ciptaannya tidak pernah gagal. Kuasa Allah itu tidak seperti kuasa yang kita miliki. Jika manusia memiliki kuasa dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya, tentu kuasa yang ada di dalam diri kita ini tidak luput dari kesalahan, dari kelemahan, dari kekurangan. Di dalam nas khotbah ini diberitakan bagaimana tanda-tanda kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan manusia melalui 3 tanda. Yang pertama melalui tanda air, api, dan yang terakhir adalah ditutup dengan perkataan Tuhan Yesus, burung nasar. Tanda kuasa Allah melalui air itu digambarkannya di dalam kisah Nuh, di mana pada saat itu peristiwa kedatangan air bah yang menggelamkan mati seluruh manusia. Sedangkan api digambarkan di dalam kisah Sodom dan Gomora,
pada peristiwa datangnya hujan belerang api yang datang dari langit memusnahkan orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga adalah burung nasar. Burung nasar merupakan sejenis burung pemakan bangke, seperti sejenis burung elang. Dan ini merupakan tanda kuasa Allah yang berkuasa meniadakan tubuh orang-orang jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita pasti bertanya-tanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa arti dari ketiga tanda ini? Apakah kuasa Allah yang kita yakini masih mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita? Sejak manusia dimusnahkan dengan air bah, kemudian datanglah api. Apakah kita masih percaya semua peristiwa itu adalah kebaikan Allah? Ini persoalannya. Perbuatan Allah itu tentu kita yakini itu tidak pernah gagal dan selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Secara tegas Yesus memberitakan bahwa kuasa Allah yang mendatangkan kebaikan itu ada di dalam diriku, ada di dalam genggaman tanganku. Aku sanggup mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang jahat. Bahkan beberapa ahli penafsir Alkitab menerangkan ungkapan Yesus mengenai burung nasar ini mengacu kepada datangnya dan penghukuman yang secara tiba-tiba dinyatakan pada suatu kebudayaan, pada sistem kehidupan manusia yang telah rusak dan jahat. Yesus sebagai anak manusia akan muncul seperti burung nasar di tengah-tengah orang mati untuk menghakimi orang-orang jahat. Ada alasan Yesus mengungkapkan burung nasar. Itu semuanya berawal dari pertanyaan orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang menanyakan di mana Tuhan. Mereka ingin melihat secara langsung keberadaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Di mana Tuhan? Demikianlah pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Pertanyaan ini adalah bentuk seruan keraguan-raguan terhadap Tuhan. Dan mereka tidak menyadari bahwa Yesus sendirilah adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini nas khotbah ini dapat menjadi bahan perenungan bagi kita menghadapi masalah pandemik virus corona ini. Apakah kita masih menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita? Seruan di manakah Tuhan dapat dijadikan seruan positif di dalam hidup kita untuk memiliki sikap menerobos tragedi kehidupan kita dan menemukan iman sejati. Pada masa hidup Yesus, orang-orang di sekitarnya terutama bangsa Israel berharap tragedi hidup mereka itu dapat berlalu. Mereka berharap tidak ada lagi penindasan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi atau siapapun itu yang datang. Mereka sudah lelah, dijajah, ditindas. Alexander Solzhenitsyn pernah mengatakan, yang dapat dilakukan
oleh orang yang tertindas hanyalah terus berharap. Sesudah setiap kekecewaan mereka disitulah menemukan alasan baru untuk berharap. Harapan adalah pilihan, mekanisme untuk bertahan hidup yang menguatkan keinginan untuk hidup. Dalam buku berjudul Experience of God, karya tulis dari Jurgen Moltmann, dikatakan bagaimana pengharapan dapat membuatnya hidup di camp, membuatnya hidup di tempat tahanan perang Jerman. Dia mengatakan bahwa harapan bagi orang Kristen itu tidak sekedar pembebasan secara fisik. Dan itulah yang diberitakan di dalam kitab Injil kita ini. Injil memberitakan harapan orang Kristen adalah saat kita membuka mata kita. Membuka mata kita kepada Allah yang menyertai orang-orang yang hancur hatinya. Pengharapan tidak seperti cerita-cerita heroik yang dilakukan seseorang, atau juga cerita orang-orang yang sakit, yang cacat, yang menemukan kebahagiaan dengan penyembuhan fisik tubuhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan berarti percaya bahwa sesuatu yang baik ada di depan matanya. Dia percaya itu. Harapan itu jangan kita samakan dengan optimis. Itu tidak boleh kita samakan dengan optimis. Atau juga kita samakan dengan khayalan. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit cenderung menyamakan harapan dan sikap optimisme. Harapan sebenarnya itu melampaui optimisme. Yesus tidak pernah berkata kepada orang yang sakit, kepada orang yang buta, Ia tidak pernah berkata demikian. Memang benar kamu tidak bisa melihat, tetapi kamu kan masih bisa mendengar. Artinya bahwa Yesus tidak pernah mencari kata-kata penghiburan dan menjadikannya seperti obat ajaib. Itu yang perlu kita ingat. Saudara-saudara, kita membutuhkan sesuatu yang melampaui optimis, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Dia katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Artinya di sini bahwa pengharapan yang benar itu jujur. Pengharapan membuat orang yang percaya ketika dia terpuruk, menderita atau sakit, dia masih merasa dia belum sampai rupanya di ujung jalan pada kesembuhan dan keselamatan. Dia dapat berdiri dan melanjutkan hidupnya. Itulah keadaan orang-orang yang berpengharapan. Dan memang kalau kita perhatikan pada saat ini banyak orang-orang yang sudah kehilangan pengharapannya. Apalagi kalau mendengar khotbah yang berisikan pengharapan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Sangat tidak tertarik lagi jemaat, orang-orang Kristen mendengar khotbah tentang kerajaan Allah, mahkota kehidupan atau mahkota kebenaran. Tidak tertarik.
Yang tertarik apa sekarang? Nasihat-nasihat dan motivasi-motivasi kehidupan. Saat ini banyak yang menyatakan bahwa penderitaan adalah realitas yang real, yang nyata. Sedangkan kehidupan sesudah kematian kekal itu hanyalah khayalan. Saudara-saudara, apakah harapan akan kehidupan sesudah kematian dan kesembuhan kekal adalah harapan yang pantas lagi ditawarkan saat ini? Apakah arti dari ungkapan Yesus mengenai penghakiman Tuhan di dalam kisah tentang Nuh, tentang Sodom dan Gomora yang menghakimi kehidupan orang-orang yang jahat? Melalui nas khotbah ini, Yesus mengungkapkan bahwa setiap orang boleh datang ke hadapan Tuhan. Tuhan itu milik semua orang. Buanglah segala ketakutan yang ada di dalam dirimu itu. Datanglah ke hadapan Tuhan, terimalah pengampunan daripadanya. Lihatlah, kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati menebus kita dari dosa-dosa yang kita perbuat di hadapannya. Itulah kuasa Allah yang telah Dia nyatakan bagi seluruh ciptaannya. Jika kita tidak mempercayai kasih Allah di dalam hidup ini, maka pengharapan kita akan dilemahkan oleh dunia ini. Kita akan menuju kepada kebinasaan dan goncangan keras di dalam hidup ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika Kristus tidak mati dan dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih tetap hidup di dalam dosamu. Kamu adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di dalam diri Yesus, kuasa Allah telah dinyatakan bagi ciptaannya. Allah telah mengutus Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung. Sesungguhnya kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan memperoleh kematian, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Sebab pada saat nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Itulah penggenapan firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau ya Tuhan milik semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu meskipun kami masih tetap hidup di dalam keberdosaan kami. Engkau mengampuni kami Tuhan dan menghapuskan segala dosa yang kami perbuat di dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Kuduskan hidup kami Tuhan,
supaya kami dapat berbuat yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, para pemuda yang telah mendapatkan umur yang cukup dan berkehendak, berkeinginan berumah tangga. Engkau juga menunjukkan kepada mereka pasangan hidup. Kiranya mereka Tuhan dapat melanjutkan keturunan dan membangun keluarganya. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan keluarga dari jemaat gereja-Mu yang rindu memiliki anak. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan yang dia lakukan. Kiranya mereka hanya mengandalkan kasih-Mu saja di dalam hidupnya, supaya mereka Tuhan dapat melihat tanda-tanda mujizat yang Kau berikan di dalam hidupnya. Dan mereka Tuhan dapat bersukacita untuk memuji nama-Mu. Berikan juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, begitu juga seluruh para haladomu, hidup yang saling berdamai dan saling mengasihi, supaya kami Tuhan di dalam satu hati membangun pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Kami juga mendoakan Tuhan keadaan negara bangsa kami, berikan kepada kami Tuhan kedamaian. Kiranya Engkau melindungi juga saudara-saudara kami yang di dalam kekurangan, yang tidak dapat makan. Cukupkan Tuhan kebutuhan mereka. Buka hati dari saudara-saudara kami yang lain yang memiliki kelebihan, supaya mereka juga mau peduli terhadap saudaranya yang di dalam kekurangan. Kami juga mendoakan Tuhan pelayanan seluruh gereja-Mu HKBP. Kiranya Engkau berkati Tuhan pimpinan gereja-Mu, supaya seluruh para pelayan yang ada di dalam gereja-Mu dapat melayani dengan baik sesuai dengan firman-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, begitu juga kami akan kembali dan melanjutkan seluruh pekerjaan kami. Berkati pekerjaan kami itu Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569. Dan disinilah kesempatan bagi kita waktu untuk mengumpulkan persembahan pertama dan yang kedua. Bata tungong dorohaku olohu gereng mati no kami saluti tangilan doho trombur maka tindakan asana bumi Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, bawa syukur hidupku pada milikku semua. Ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin.